Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, ada juga menurut iman dan tradisi gereja Katolik, ada satu state, ada satu keadaan yang berada di tengah, yang ada di bagian bukan surga dan bukan neraka setelah kita meninggal dan sebelum hari terakhir, hari penghakiman, yaitu apa yang kita kenal sebagai api penyucian atau purgatorium. Well, ini menarik juga karena ini sangat khas merupakan ajaran iman Katolik. Nah, api penyucian sebagaimana namanya merupakan sebuah keadaan atau sebuah proses di mana kita disucikan. Jadi katanya itu bukan asal katanya itu sekali lagi adalah suci ya, bukan cuci. Jadi bukan api pencucian, tetapi api penyucian. Jadi banyak orang Katolik sering bingung itu, api penyucian atau api pencucian, Romo. Asal katanya, akar katanya adalah suci, jadi penyucian, bukan pencucian. Kalau pencucian itu kayak laundry itu. Nah, di kesempatan ini saya akan mengemukakan ajaran iman Katolik juga tentang api penyucian. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, gereja Katolik mengajarkan tentang purgatorium atau api penyucian ini dalam Katekismus Gereja Katolik dari nomor 1030 sampai 1032. Kurang lebih disarikan sebagai berikut. Saya mengambil tulisan dari Ibu Ingrid dan Pak Stefanus dari katolisitas.org. Ini tulisan yang sangat bagus. Nanti teman-teman bisa Google sendiri atau bisa buka sendiri katolisitas.org. Kurang lebih disarikan seperti ini menurut Katekismus Gereja Katolik. Api penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga masih memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Kedua, pemurnian di dalam api penyucian sangat berlainan dengan siksa neraka. Jadi ini api penyucian, sekali lagi api penyucian, bukan api pencucian atau api laundry. Jadi ini sangat berbeda dengan neraka yang kita bahas. Api penyucian itu berbeda sekali dengan siksa neraka karena walaupun namanya api, seolah-olah ada siksaan itu ya, tapi itu sebuah kondisi di mana jiwa-jiwa ada dalam keadaan berahmat. Mereka bisa melihat Allah tetapi tidak bisa 100% masuk ke dalam surga karena masih belum murni, masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Tapi dia meninggal dalam keadaan berahmat. Nah, ini menjadi rumit ini untuk diterangkan karena kita sendiri belum pernah melihat ya api penyucian itu macam apa dan bagaimana rasanya tinggal di sana. Tapi dari ajaran kitab suci dan bapak-bapak gereja, kita bisa mengerti bahwa betul ada sebuah masa pemurnian yang juga membawa kerinduan yang begitu membara di dalam jiwa-jiwa yang belum sempurna itu. Kurang lebih seperti ini rasanya. Mungkin saya sering kali menggambarkan atau mencoba menjelaskan api penyucian itu seperti ini. Teman-teman tahu kalau teman-teman itu sedang punya pacar dan engkau ingin masuk ke dalam rumah pacarmu, kamu ingin ngapel misalnya, dan ketika kamu mengetok pintu rumah pacarmu, tiba-tiba kamu sadar bahwa baju yang kamu pakai itu ketiaknya itu robek, bolong. Dan di sebelah sini juga ada tumpahan
coklat. Kamu sadar bahwa celana yang kamu pakai itu rupanya bolong di tengah. Dan itu kan memalukan sekali. Dan apa yang akan kamu lakukan, sahabatku, kalau kalau engkau sedang berjalan ke rumah pacarmu, sudah siap ngetok pintu, sudah siap masuk, tapi kamu sadar, wait, saya tidak layak. Nah, di sana tiba-tiba ada penyesalan yang begitu dalam, juga ada kerinduan, tetapi kamu merasa belum layak untuk masuk. Saya sering menggambarkan kurang lebih api penyucian itu seperti itu ya. Bukan siksaan neraka secara fisik seperti kita dengar dalam pengajaran tadi di awal, tetapi api penyucian adalah api kerinduan. Ya pernah ya teman-teman yang pernah pacaran, saya juga pernah pacaran, walaupun ya tidak lama. Dan itu ya kita bisa merasakan itu, kita dibakar oleh api kerinduan itu ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kurang lebih macam itu yang ingin digambarkan oleh api penyucian. Suatu keadaan di mana kita tidak betul-betul terpisah, tetapi kita sadar sendiri bahwa saya masih belum layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan inilah yang diusahakan, digambarkan oleh gereja untuk mereka jiwa-jiwa yang sudah beralih dari dunia ini, tetapi belum layak masuk surga karena masih ada sedikit dosa. Nah, sahabat-sahabatku, mengapa ajaran tentang api penyucian ini ada? Dan itu yang kita doakan juga, dan itu yang menjadi fokus kita selama bulan November, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian. Saya bacakan tulisan dari Pak Stefanus dan Bu Ingrid dari katolisitas.org. Ada orang-orang yang berpikir bahwa jika Allah mengampuni, maka tidak ada lagi yang harus dipikirkan mengenai akibat dosa sebagai konsekuensinya. Namun kenyataannya tidak demikian, sahabatku. Hampir seluruh bagian kitab suci menceritakan sebaliknya. Selalu saja ada konsekuensi yang ditanggung oleh manusia jika ia berdosa terhadap Allah, dan meskipun Allah telah memberi pengampunan. Kita melihat hal itu misalnya pada Adam dan Hawa. Masih ingat ya, Adam dan Hawa setelah diampuni dosanya, mereka diusir dari Taman Eden. Betul ya, Adam dan Hawa itu diampuni, tidak dibunuh oleh Tuhan, tetapi konsekuensinya mereka harus pergi dari Taman Eden, diusir. Lalu Raja Daud itu berzinah dengan Betseba, lalu membunuh Uria, suami yang sah dari Betseba. Kisahnya itu teman-teman nanti bisa lihat itu ya dari kitab Kejadian, dari kitab 2 Samuel itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat itu salah satu kisah yang agak tragis itu. Jadi ada bagian di mana Raja Daud sedang jalan-jalan di atas loteng, lalu dia melihat ke bawah, dia melihat istri Uria sedang mandi, dan di situ dia bangkit nafsunya, lalu dia berzinah dengan istri Uria. Padahal Uria itu panglima perang yang setia, dan kemudian Uria itu disuruh pergi ke medan perang, disuruh maju sendirian, dan Uria mati. Sehingga lalu kemudian Daud mengambil Betseba sebagai istrinya. Tuhan itu murka sekali dengan dosa Daud. Lalu Daud diingatkan oleh Nabi untuk bertobat. Dan Daud sungguh-sungguh bertobat. Dia menyesali dosanya, kemudian dia diampuni oleh Tuhan. Tetapi rupanya masih ada akibat yang harus ditanggung dari dosa. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, itu salah satu contoh di mana dalam kitab suci masih ada akibat dosa yang harus ditanggung oleh manusia. Ada banyak ya, kita masih bisa melihat misalnya Nabi Musa dan Harun. Mereka berdosa karena tidak percaya dan tidak menghormati Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka diampuni, tetapi akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Ada lagi contoh misalnya Nabi Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis. Ia tidak percaya kalau di masa tuanya istrinya dan ia akan mempunyai seorang anak yang akan mempersiapkan kedatangan Mesias, namanya Yohanes Pembaptis. Dalam hati dia tertawa, waduh, kami sudah tua, mana mungkin punya anak.
Di dalam hatinya dia tidak percaya dan bahkan menertawakan malaikat Tuhan. Dan Tuhan tahu, lalu akibat dari dosanya apa, sahabatku? Zakaria menjadi bisu, dia tidak bisa berkata-kata sampai ketika hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu ada di Lukas bab 1 ayat 20. Masih banyak contoh yang lain yang menunjukkan bahwa selalu ada konsekuensi dari perbuatan dosa. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih, kita melihat ya bahwa benar Allah itu mengampuni, benar bahwa Allah itu Maha Rahim. Tetapi kerahiman Allah itu tidak menghilangkan sifat Allah yang juga Maha Adil. Maka sahabat-sahabatku, keadilan itu punya derajat yang sama dengan kasih, kesetiaan, dan pengampunan. Maka kita jangan gampang ya mengatakan bahwa Allah itu Maha Rahim, lalu saya bisa bebas berbuat dosa. Oh, tidak demikian. Karena apa? Setiap dosa yang kita lakukan itu pasti punya akibat. Setiap dosa yang kita lakukan itu pasti punya efek. Maka kalau kita mengatakan Allah itu Maha Rahim, lalu kita dengan bebas berbuat dosa ini dan itu, wah, di situ kita melupakan sifat keadilan Allah. Maka sahabat-sahabatku, api pencucian, saya keliru lagi nih. Bukan api pencucian ya, api penyucian. Jadi api penyucian itu ada karena memang ada sifat keadilan Allah yang hadir bersama kita. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kalau kita bicara tentang api penyucian, itu kita bicara tentang jiwa-jiwa yang belum sempurna, yang belum betul-betul murni, karena mereka masih menanggung akibat dosa, bahkan setelah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan teman-teman ingat bahwa dalam ajaran iman Katolik itu diajarkan mereka yang meninggal dalam keadaan berahmat itu dapat langsung masuk surga. Tetapi kalau kita meninggal di dalam keadaan berdosa berat dan dalam posisi tidak mau bertobat, kita akan masuk ke dalam neraka, itu jelas. Lalu bagaimana dengan api penyucian? Api penyucian itu kita meninggal dalam keadaan rahmat, tetapi kita masih menanggung akibat dari dosa-dosa ringan. Kita masih menanggung dosa-dosa kecil. Di dalam iman Katolik dibedakan antara dosa berat dan dosa ringan. Dosa berat adalah dosa yang dilakukan karena dengan bebas dan sadar, dosa yang betul-betul mendatangkan maut. Dosa berat itu mendatangkan ya akibatnya maut. Saya beri contoh ya teman-teman ya, mengapa ada pembedaan dosa berat dan dosa ringan dalam ajaran Katolik? Karena tentu saja dosa membunuh dengan dosa mengambil permen tanpa izin atau maling permen, nyolong permen tanpa izin itu ya, itu tentu saja berbeda kadarnya. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih, kalau kita meninggal dalam keadaan berahmat tetapi masih memiliki dosa ringan, itu kita tidak akan jatuh ke dalam neraka. Kita akan masuk menurut ajaran iman Katolik ke purgatorium atau ke api penyucian. Nah, ini yang harus teman-teman juga ketahui tentang api penyucian atau purgatorium. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita itu mengimani baik neraka, surga maupun api penyucian sebagai bentuk dari konsekuensi apa yang kita lakukan selama hidup kita ini. Kita sekali lagi sahabat-sahabatku, kita diberi kebebasan untuk memilih
bertindak, berpikir, berbicara. Kita diberi kebebasan oleh Allah. Allah memberi kita kebebasan sebagai buah dari cintanya kepada manusia. Allah itu ya begitu mencintai kita manusia, dan itu sebabnya dia memberi kepada manusia kebebasan. Karena orang yang mencintai adalah orang yang membebaskan, bukan orang yang mengekang. Maka sahabat-sahabatku, mari saya mengajakmu untuk bulan ini, selain mendoakan jiwa-jiwa yang ada di api penyucian yang masih membutuhkan doa kita, tapi mari kita juga melihat diri kita sendiri. Mari kita melihat bagaimana saya hidup menggunakan kebebasanku sebagai anak Allah. Nah, ya itu ya poin tentang surga, neraka, dan api penyucian. Dan tentu saja teman-teman, api penyucian ini menurut gereja Katolik tentu saja bukan cuman isapan jempol beraka ya. Banyak orang-orang yang tidak setuju itu dengan gagasan atau ajaran tentang api penyucian. Iya, sahabat-sahabatku, saya akan membacakan beberapa dasar kitab suci mengapa gereja Katolik mengimani juga ajaran tentang api penyucian. Beberapa sumber kitab suci yang bisa teman-teman buka adalah misalnya kitab Wahyu bab 21 ayat 27 itu mengatakan tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga sesuatu yang najis, sebab Allah adalah kudus dan kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Teman-teman bisa buka surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 14. Tidak seorang pun dapat melihat Allah kalau tidak kudus. Maka memang kita itu diberi kesempatan untuk menjadi kudus dalam rahmat Tuhan mulai dari dunia ini. Dan untuk mereka yang berdosa ringan, tentu saja tidak akan masuk ke dalam api neraka, karena dia masih dalam keadaan berahmat, hanya belum sempurna. Sama seperti tadi saya katakan, kalau engkau mengetuk pintu rumah pacarmu, kamu sudah siap masuk tapi masih lihat, waduh, baju saya robek, saya masih belum mandi. Well, alasan itu kan tidak menjadi alasan untuk tiba-tiba pacarmu minta putus padamu ya. Engkau hanya perlu menunda sebentar. Engkau hanya perlu menunda, lalu berganti pakaian, memurnikan dirimu, dan kau bisa kembali mengetuk pintu rumah pacarmu. Tetapi kalau kau belum mandi, kalau kamu bajunya masih belum layak, itu bukan alasan untuk menjadi putus dengan pacarmu, iya kan? Nah, sebetulnya sederhana, gereja Katolik mengajarkan api penyucian dalam ide yang seperti itu. Orang yang meninggal dalam keadaan berahmat, tetapi masih ada dosa-dosa ringan dan masih harus menanggung akibat dosa, ya dia belum layak untuk masuk surga. Tetapi juga dia tidak masuk ke dalam neraka. Karena neraka adalah kondisi di mana orang, seperti saya katakan tadi, berada dalam dosa berat. Dia tahu, sadar, dan mau, dan dia tidak mau bertobat. Nah, maka itu orang-orang yang ada di tengah-tengah inilah yang masuk ke dalam api penyucian untuk memurnikan dirinya. Nah, yang paling jelas, bagian yang paling jelas mengajarkan tentang api penyucian ada di kitab 2 Makabe bab 12 ayat 28 sampai 45. Dan ini hanya ada dalam kitab Deuterokanonika yang diakui oleh gereja Katolik. Kitab Deuterokanonika tidak diakui oleh gereja Kristen denominasi Protestan. Tetapi kitab ini juga teman-teman yang dari gereja Protestan, kalau mendengar siaran ini, engkau juga bisa lihat online, coba lihat kitab 2 Makabe 12 bab 12 ayat 38 sampai 45. Ketika Yudas Makabe dan anak buahnya, Yudas Makabe ini seorang pejuang yang melawan pejuang Israel. Dia panglima perang yang berusaha melawan invasi dari Syria. Mereka waktu itu hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran.
Mereka menemukan adanya jimat dan berhala di kota Yamnia pada tiap jenazah para prajurit itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk jiwa-jiwa para prajurit itu. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas memikirkan kebangkitan. Coba lihat ayat 43. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan agar jiwa-jiwa itu yang masih ada jimat-jimatnya tadi dilepaskan dari dosa mereka. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, kitab Makabe ini bukan rekayasa gereja Katolik ya. Kitab Makabe ini benar-benar nyata. Ini kitab yang ditulis pada tahun 104 sampai tahun 63 sebelum Masehi, dan keaslian isi ajarannya juga sudah diterima oleh tradisi gereja Katolik. Jadi teman-teman masih bisa yakin benar-benar, walaupun sahabat-sahabat dari denominasi Kristen Protestan mungkin tidak memiliki bagian kitab suci ini, bagian dari kitab Deuterokanonika. Nah, sahabat-sahabatku, saya sudah mengemukakan beberapa dasar biblis, dasar kitab suci yang dapat mendasari adanya purgatorium ini, adanya api penyucian ini. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus, engkau tidak perlu ragu untuk meyakini bahwa setelah kita meninggal nanti itu ada 3 kondisi yang mungkin untuk kita. Pertama, neraka. Kedua, api penyucian. Dan ketiga, surga. Tentu saja 2 kondisi utama itu, yaitu surga dan neraka, itu akan berlanjut bahkan sesudah hari penghakiman orang-orang mati, hari kebangkitan badan yang kelak entah kapan akan kita alami semua. Itu masih ada 2, yaitu surga dan neraka. Tetapi sampai pada hari kebangkitan nanti kita masih menikmati 3, yaitu surga, neraka, atau api penyucian. Jadi sahabat-sahabatku yang terkasih, itu ajaran Katolik. Mungkin agak rumit dan agak membingungkan, tetapi sekali lagi kalau teman-teman tadi ingat tentang anekdot atau gambaran tentang orang berpacaran yang siap mengetuk pintu tetapi bajunya belum layak, teman-teman somehow akan merasa dan dapat mengerti mengapa kita dalam gereja Katolik itu mempunyai ajaran tentang api penyucian ini. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, mereka yang berada di dalam api penyucian ini membutuhkan doa kita. Membutuhkan doa kita yang masih ada di dunia ini, karena mereka sudah tidak bisa melakukan lagi perbuatan-perbuatan baik, melakukan amal kasih. Mereka tidak bisa. Yang bisa membantu jiwa-jiwa di api penyucian untuk masuk ke dalam surga adalah kita yang masih hidup di dunia. Dan juga tentu saja doa orang-orang kudus yang ada di surga itu bisa membantu mereka untuk lepas dari api penyucian. Maka di bulan November ini kita kenangkan arwah-arwah yang telah meninggal, karena seperti saya bahas dalam katekese kedua sebelumnya, gereja Katolik itu adalah gambarannya itu sebuah keluarga yang tidak terputus. Dan saya bangga dengan itu. Kemanapun sahabat-sahabatku pergi, kemanapun engkau pergi, engkau hampir dapat menemukan gereja Katolik di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan itu mengagumkan bagi saya. Kita dihubungkan oleh baptisan yang satu dan sama dalam gereja Katolik. Dan itu, jadi gereja yang mulia di surga terhubung juga dengan kita, gereja yang berziarah. Dan ada satu lagi gereja yang masih dimurnikan, yaitu anggota-anggota gereja, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian. Kita itu terhubung.
tiga jenis anggota gereja ini terhubung satu sama lain. Dan itu sebabnya saya sering kali minta doa kepada mereka, para kudus yang sudah mulia di surga. Dan kita punya banyak alasan untuk minta bantuan pada mereka, karena mereka sudah suci, sudah ada di surga. Mereka lebih dekat dengan Allah daripada kita saat ini. Mereka memandang Tuhan dari muka ke muka, dan mereka berdoa juga untuk kita. Dan itu indahnya. Tetapi kita juga terhubung dengan mereka yang jiwa-jiwa gereja yang masih dimurnikan di api penyucian. Itu sebabnya kita bisa mengirim doa. Kita bisa mengirim perbuatan amal kasih dengan niat untuk mendoakan mereka yang ada di api penyucian. Karena sekali lagi, jiwa-jiwa yang ada di api penyucian sudah tidak bisa bertindak atau berbuat kasih. Mereka hanya bisa mengandalkan doa dari gereja yang masih berziarah ini dan gereja yang sudah mulia di surga. Nah, sahabat-sahabatku, itu sebabnya gereja Katolik sangat menekankan pentingnya bulan November untuk ingat dan berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Terima kasih sahabat-sahabatku, saya Romo Albertus Joni, saya dari Sacred Heart Seminary and School of Theology di Amerika. Saya mengucapkan selamat siang, Tuhan memberkati.